Kemewahan alam yang berlimpah di tanah Sumatera tak akan pernah menjemukan penikmatnya. Keasriannya dijaga oleh tangan-tangan dingin warganya yang tak mengenal lelah melindungi alam. Keringat mereka membuahkan hasil yang dapat kita nikmati ketika menjulurkan kepala menengok indahnya Sumatera. Horas bang. Horas, selamat datang di The Village. Ya inilah rumah pekarangannya dengan penuh aneka ragam pohon. Pohon durian atau pohon apa ini? Ini durian, ada alpukat, sebelah sana ada melinjo, banyak ada puluhan jenis pohon lah. Aku Togu Simorangkir, hidup dari keluarga petani dan ibu seorang bidan desa. Dan akhirnya jadi jatuh cinta terhadap lingkungan hidup sejak tahun 94. Kesehariannya ya saat ini ya mengurusin pertanian di sini, terus di sini kita juga bikin ada madu gitu ya. Jadi kenapa sih aku bikin madu di sini supaya orang-orang di kampung sana di sekitaran Danau Toba mau menjaga lingkungan sekitarnya. Yuk kita jaga yuk hutan kita yuk. Melihara madu itu kita nggak ngasih makan loh, cuma jaga lingkunganmu loh. The Village sih sebenarnya singkatan juga itu Tondi Heritage Eco Village. Tondi itu artinya jiwa. Orang Batak itu bahasa Batak itu jiwa, kan warisan jiwa lah ini. Dan kita bicara tentang kita membangun desa yang eco-friendly, eco-village-nya. Tapi keseharian juga aku punya rumah singgah orang dengan gangguan jiwa dan homeless. Itu untuk orang-orang yang dibuang di jalanan. Itu kita ambil, kita obati, kita kasih makan, kita kasih training, sampai udah ada yang kerja juga gitu. Danau Toba saat ini memang secara kualitas itu sangat menurun kualitasnya karena ekosistem di sekitaran Danau Tobanya hutannya sudah banyak berubah dari heterogen forest menjadi homogen forest. Itu kan membuat makhluk hidupnya juga semakin tidak ada. Kalau kita bicara dulu orang hutan itu sebarannya masih sampai sekitaran Danau Toba gitu. Saat ini sudah tidak ada lagi orang hutan di sekitaran Danau Toba gitu. Jadi sudah terfragmentasi habitat-habitatnya, hutan-hutannya, dan akhirnya banyak satwa-satwa yang juga terisolir. Aku lebih concern sebenarnya lebih mengedukasi anak-anak. Semoga kelak ketika mereka nanti menjadi pemimpin, mereka bisa lebih pro lingkungan, mereka bisa membangun Danau Toba secara komprehensif. Hal-hal seperti itu kan bisa jadi pemicu untuk kedepannya. Semoga nanti bisa jadi sebuah kebijakan yang dilakukan oleh kepala daerah. Danau Toba harapannya ya bisa mensejahterakan warganya. Dan banyak dari rumah-rumah belajar yang kita bangun saat ini di Danau Toba bisa memunculkan pemimpin-pemimpin masa depan yang lebih pro lingkungan, bisa menjadikan Danau Toba itu rumah yang nyaman, tidak hanya bagi warga sekitarnya, tidak hanya bagi Indonesia, tapi bagi dunia. Ya begitulah, narsum gue Bang Togu. Keren banget kan, jaga lingkungannya. Kalau narsum lu gimana nanti? Nah, kalau narasumber gue di kampung Nusa itu lebih seru nih, kalau menurut gue ya. Karena di sana itu desa wisata yang lebih banyak pekerja perempuannya. Tujuan utama mereka itu adalah memberdayakan perempuan. Dan cuma sampai di sana, mereka juga mengangkat kehidupan lingkungan. Seru banget kan? Keren banget tuh. Gimana nih? Cabut gak kita? Boleh lah, Yuk, yuk gas! gas.
Kak Nur. Halo. Akhirnya Selamat datang di Kampung Nusa. senang bisa bertemu dengan Kak Saya juga Nur. senang bertemu dengan Sonia dan kawan-kawan ya. Selamat datang di Kampung Nusa. Kak Nur, boleh tanya nggak ini sejak kapan sih Kampung Nusa ini didirikan? Dulu Nusa itu karena kita ini adalah pulau. Waktu masa zaman dahulu Belanda dan sebagainya, mereka kemari karena di sini banyak hutan gitu. Nah, jadi akhirnya didirikanlah Nusa ini menjadi sebuah desa gitu ya. Nah, kalau ditanya desa wisata, kita setelah tsunami 2004, 2005 bangkit dari keterpurukan tsunami, ada sebuah NGO yang memfasilitasi ibu-ibu PKK di Kampung Nusa ini untuk memanfaatkan sampah gitu. Selanjutnya di 2006 kita bentuk lembaga yang mendaur ulang sampah namanya Nusa Kreasi Community, daur ulang sampah berbasis masyarakat. Pegiat-pegiat pembangunan kampung itu lebih banyak perempuan yang bersuara seperti itu. Pelatihan-pelatihan itu memang lebih banyak perempuan yang minta. Sehingga di sini kalau kegiatannya lebih banyak perempuan gitu. Tapi kalau kerja-kerja keras gitu lebih banyak laki-laki sih. Nah, dari 2006 ke 2014 itu kita selalu dikunjungi oleh tamu-tamu baik dari lokal maupun mancanegara. Ada yang mau belajar bagaimana mendaur ulang sampah. Kalau untuk daur ulang sampah itu ada sampah organik, ada sampah non organik. Misalnya plastik ini kan non organik. Nah, ini dia bahannya dari kantong-kantong plastik. Ini dari saset-saset deterjen. Kalau non plastik atau organik itu biasanya ada ya bikin kotak tisu, ada bunga kering dan sebagainya gitu. Nah, di 2014 kita coba gali potensi lain selain daur ulang sampah apa gitu. Jadi akhirnya ada beberapa paket wisata termasuk traditional game, traditional dance, kemudian ada homestay, kemudian ada kuliner dan sebagainya seperti itu. Karena di Nusa merupakan salah satu desa yang terus mencoba menjaga lingkungan, di setiap homestay di Nusa ini tidak ada yang ber-AC gitu. Jadi cukup dengan kipas angin. Kalau di Nusa itu setiap hari Minggu ada Sikula Nusa. Sikula itu sekolah, swadaya kawan-kawan di lembaga juga. Bagaimana mengedukasi anak-anak. Salah satu yang diedukasikan ya terkait dengan keberlanjutan lingkungan. Gitu. Itu tugas kita bersama di Kampung Nusa, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti itu yang kita coba lakukan. Dan kalaupun tidak semua orang bisa berubah gitu ya, ketika mereka memakai plastik lebih banyak, itu ternyata akan membawa imbas ke anak-anak mereka juga. Itu ada sebagian yang sudah sadar. Yang jelas kita terus berproses dan berharap Nusa ini semakin mandiri karena ada cita-cita di kami kita bisa membiayai pendidikan anak-anak yang kurang mampu ke depan, insya Allah dengan wisata seperti itu. Penanamannya itu harus di pinggir laut banget atau boleh di agak jauh dari laut? Di daerah saya melestarikan mangrove ini sejak 2012. Itu dimulai dari saya bekerja di NGO. 2016 selesailah keluar NGO. Nah, di saat itu saya berpikir 1 juta batang mangrove yang sudah ditanam di Aceh Jaya ini siapa yang jaga? Akhirnya saya ingin melestarikannya. Bagi saya ada bantuan, ada kegiatan, mangrove itu sudah menjadi darah daging saya. Jadi saya bagian daripada mereka. Disitulah saya berpikir bagaimanapun mangrove ini harus saya selamatkan. Nah, di saat itulah Allah menunjukkan ke saya untuk mendirikan sebuah yayasan. Saya koordinasi dengan tim IPB Bogor, mereka langsung menamakan dengan Aceh Jaya Mangrove Institute. Tepatnya kita lahirkan di 10 Januari 2022. Ini rumah bibit mangrove ataupun nursery Aceh Jaya Mangrove Institute. Kita di sini dulu 70.000 batang. Ini nanti kita akan lihat ada 4 jenis yang berbeda di sini. Ini dia
Namanya Rhizopora mucronata. Buahnya tinggi, besar. Kalau orang Aceh bilang ini bangka ini bangka binyu, ini bangka pulpen, bahasa orang Aceh. Saya memiliki yayasan ini ada 10 desa binaan. Masyarakat ini kita bina, jangan cuma menanam. Setelah menanam, mereka langsung kelola secara sendiri-sendiri mangrove tersebut. Alhamdulillah di Aceh itu mangrovenya sudah lebih baik gitu. Ayo kita masuk di sini. Coba diperhatikan ini, masih bagus sekali. Nah, coba dibayangkan, ini masih berumur 2 bulan. Sistem mangrove adalah berdaun 2, kemudian membuka 2, dan membuka 2. Jadi dengan adanya mangrove, abrasi pantai itu tidak ada lagi. Akan kembali lagi ekosistem yang dulunya itu. Dengan adanya nursery ini kita memberikan secara gratis kepada pihak-pihak yang meminta secara bakti sosial. Untuk ayo gerak nanam mangrove bersama. Jujur, tantangan itu sangat banyak, tapi bagi saya tantangan itu motivasi untuk sukses. Ada 1.000 orang saat itu yang mendukung, ada 3.000 orang yang mengatakan tidak mungkin, karena kita tinggal di pelosok, mikirnya terlalu jauh, jadi nggak mungkin lah. Hingga akhir di 2022 kita berhasil semai 100.000 batang. Alhamdulillah 75% itu sudah kita berikan ke yang mau. Saya berpikir terhadap apa yang saya lakukan ini, saya tidak minta modal dari mereka, saya tidak minta tenaga dari mereka, malah orang-orang di sini setiap pengerjaan seperti ini kita bisa mempekerjakan hampir 50 orang warga di sini. Tapi bagi saya tidak menjadi tantangan, akan terus berkarya. Ki, lo sadar nggak sih kita sekarang udah ada di titik nol, yang mana ini jadi tujuan akhir perjalanan kita. Tapi kalau menurut gue itu bukan sebuah akhir, melainkan permulaan. Karena di tahun 2060 nanti, pemerintah Indonesia itu akan mentargetkan program zero carbon. Nah, menurut gue sih dari perjalanan kita ini, kita tuh akhirnya bisa ngelihat suku, masyarakat, sampai budaya yang ada di Indonesia ini ternyata lebih dekat ya ke alam. Iya, ternyata cara menjaga lingkungan itu gampang juga ya. Leluhur kita tuh udah ngajarin bagaimana caranya menjaga alam ini. Bahkan hal sekecil apapun itu didasari oleh kecintaan budaya dan lingkungan.